Manajemen saluran air di Kota Semarang telah ada berabad-abad silam. Apalagi saat pemerintah Hindia Belanda masuk ke Kota Semarang di abad 17. Satu di antaranya adalah Banjir Kanal Barat atau Western Banjir Kanal yang dibangun pada 1875 hingga 1879. Bangunan banjir kanal pernah didokumentasikan oleh The Locomotive pada 14 Maret 1885. Di masa itu, pemerintah kolonial tak main-main dalam hal pengelolaan lingkungan, khususnya saluran air. Bahkan, bukan hanya pengelolaan saluran air primer seperti banjir kanal barat, namun juga saluran sekunder dan tersier. Mengutip catatan Jesup dalam The Dutch Colonial Villa yang diterbitkan pada 1984, Master Plan Pembangunan Kota Semarang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada 1930 juga fokus pada manajemen saluran air. Pada era tersebut, Herman Thomas Carson mengajukan rencana pengembangan Kota Semarang. Selain mengembangkan wilayah atas Kota Semarang atau yang disebut sebagai Semarang Hinterland, ia juga memikirkan saluran air sekunder hingga tersier. Pembangunan saluran air sekunder di beberapa titik rampung 2 tahun setelah master plan disetujui oleh pemerintah kolonial, tepatnya pada 1932. Satu di antara saluran air sekunder tersebut ada di wilayah Peterongan Kota Semarang. The Locomotive sempat memberitakan pembangunan kanal Peterongan pada 12 Juni 1932. Saluran air tersier juga ikut dibangun kala itu untuk melengkapi manajemen saluran air di Kota Semarang. Tujuannya agar air dari saluran primer atau sungai besar seperti Kali Garang tak langsung menuju ke laut. Selain mengurangi limpasan air sungai saat debit tinggi, adanya saluran sekunder dan tersier bisa dimanfaatkan masyarakat. Alhasil, pada dekade tersebut, Kota Semarang dipenuhi saluran air yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Teknologi saluran air buatan kolonial itu juga mempertimbangkan kelestarian air tanah. Pasalnya, dasar saluran sekunder dan tersier sama sekali tidak menggunakan beton, melainkan susunan batu sungai. Untuk mengetahui secara detail bagaimana sistem saluran air era kolonial, Tribun Jateng mencoba bertanya kepada Andreas. Ia merupakan satu di antara saksi sejarah yang pernah membedah saluran air peninggalan kolonial di Kota Semarang. Ia juga satu di antara tim survei saluran air Jeratun Seluna pada 1970 yang pernah meneliti secara rinci saluran air peninggalan era kolonial itu. Sempat ikut pemerintah itu surveyor air ya Pak? Surveyor pertama kali ono Jeratun Seluna sampai bar ki akui surveyor. Oh, dari tahun berapa itu Pak? Tahun 70. 1970. Oh, secanggih apa sih Pak peninggalan Belanda gitu terkait jalur air, terus selokan dan segala macam? Lihat kebutuhannya. Gitu loh. Kalau kebutuhannya itu di situ banyak sekali rumah-rumah harus dibuat tersier tapi agak ombak. Membuat sapu air yang dilempar ke banjir kanal ke kanal. Selokan dulu itu beton apa enggak Pak? Itu batu kali. Gimana susunannya gimana kalau era Belanda itu? Ya seperti kita buat fondasi itu. Nah itu kan nanti ada rembesan yang masuk ke situ. Jadi air laut, air yang ini tidak kebuang percuma tapi bisa tersimpan. Kalau bangun rumah di pelataran tidak boleh di beton. Itu harus peraturan Belanda. Oh, termasuk selokannya nggak boleh beton. Kalau selokan-selokan zaman Belanda saluran air dulu itu sekarang banyak yang hilang nggak? Banyak sekali. Terutama yang di mana? 70% Semarang. 70%. Iya. Yang hilang di mana Pak? Berarti Pak? Di pemukiman gitu? Dari Jatingalai sampai ke Juar itu loh. Sampai ke Juar. Itu tersiernya hilang semua. Perlu diketahui, Kota Semarang merupakan wilayah dengan puluhan aliran sungai. Terdapat 46 sungai yang tersebar di Kota Semarang.
Hal itu terdata pada Sistem Informasi Sungai atau SIS Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.